Bu, Anda kenapa Anda keluar lagi? Mengumpulkan botol. Shh, bukankah sudah saya bilang? Saat bekerja, panggil saya Chun Fang. Jangan panggil, Bu. Bu, mana berani saya? Anda bilang grup Shouchang Anda bernilai ratusan miliar. Tuan muda pun orang hebat. Bagaimana mungkin saya memanggil nama Anda langsung? Apa yang tidak berani? Bagaimana dengan Xiao Fei? Dia akan segera lulus. Saya harus memberikannya. 1, set baju baru. Nanti dipakai pasti tampan. Foto kelulusan pasti bagus. Lihat, hari ini kalau dapat 2 botol lagi, uangnya sudah terkumpul. Bu, Anda tinggal bilang, Tuan muda akan memberi Anda 10 toko pakaian. Untuk apa saya masuk toko pakaian? Yang saya mau adalah anak menjadi orang sukses dan mengerti. Ngomong-ngomong, soal ini, perusahaan Tuan muda hari ini go public di luar negeri. Beritanya sudah disiarkan. Lihat. Perusahaan bisa go public, tidak lepas dari kontribusi semua karyawan. Tapi, saya juga ingin berterima kasih pada ibu saya. Kalau bukan karena beliau membesarkan saya tidak akan punya prestasi hari ini. Minggu ini sungguh hebat. Jadi anak kedua kami juga harus baik-baik. Saya menyembunyikan identitas saya, berharap dia bisa tumbuh dalam kesederhanaan. Nanti saat mewarisi grup Shouchang kami, bisa memperlakukan karyawan dengan biasa, tidak melupakan jalan yang dilalui. Bu, Anda sungguh bersusah payah untuk Tuan muda kedua. Bukan nanti saat Tuan muda kedua mewarisi perusahaan, pasti membalas budi kasih sayang ibu Anda. Fei Yuan adalah anak yang berbakti. Dia pasti bisa. Cepat-cepat, antar aku ke sekolah. Kecuali kelulusan Fei Yuan ini segera dimulai. Jual dulu botol ini. Aku mau beli baju untuk Fei Yuan. Nyonya, tunggu sebentar. Aku antar Nyonya dengan mobil. Mobil ini cepat. Nyonya tidak akan terlambat. Sekarang aku sudah sukses. Apa yang kamu inginkan? Bukan masalah bagiku. Benarkah bisa memberiku 1 juta? Tentu saja. Kamu tahu grup Shouchang? Mereka akan segera mengakuisisi perusahaanku. Nanti, bukan hanya 1 juta, bahkan 10 juta. Bisa kuberikan padamu. Tapi, kamu harus putus hubungan dengan ibu asuhmu yang miskin itu. Si petugas kebersihan. Masih ada 10 menit. Seharusnya bisa sampai. Maaf teman, ganggu sebentar. Aku mau tanya, tahun ini jurusan komputer acara wisudanya diadakan di mana? Kamu belum tahu ya, di jurusan komputer ada orang kaya baru. Langsung menyewa penuh hotel Shanghai. Seluruh mahasiswa jurusan komputer sudah berangkat ke sana. Oh ya, tapi anakku tidak memberitahuku. Mungkin tidak sempat. Aku juga baru tahu beritanya. Aku harus segera ke sana. Kalau tidak, nanti tidak keburu. Halo, Fei Yuan. Kamu di mana? Bu, aku di hotel. Acara wisudanya tiba-tiba pindah tempat. Kalau ibu benar-benar tidak bisa datang, ya sudah. Bagaimana mungkin ibu tidak bisa datang? Ibu punya supir. Maksudku itu aku naik taksi. Supirnya pasti bisa membuatku sampai tepat waktu. Saudara Zhang Feiyuan ya, ini kalung yang kamu beli. Katanya untuk ibumu ya. Sungguh berbakti. Fei Yuan, kamu mau memberi ibu hadiah? Kamu ini anak sendiri belum lulus kuliah. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Niat baikmu saja. Sudah membuat ibu senang? Bu, ibu salah dengar. Mana ada kalung? Aku di sini masih ada urusan. Ditutup dulu ya. Anak Fei Yuan ini mau memberi ibu kejutan. Sungguh perhatian. Segera ke Hotel Shanghai. Tidak boleh ketinggalan upacara kelulusan anakku. Ini Nyonya. Maaf Bu, tapi Ibu pasti akan memaafkanku, bukan begitu? Hotel Shanghai, bukankah itu milik grup kita? Perusahaan kita.
Nanti kamu periksa, lihat siapa yang memesan hotel hari ini. Kamu yang bayar tagihannya. Katakan saja Fei Yuan kita yang traktir. Mengerti. Oh ya, Nyonya, tadi di perjalanan ada kabar Tuan Tian sudah pulang dari luar negeri. Dia khusus datang untuk menghadiri wisuda Tuan kedua. Bagus, keluarga memang harus akur dan hangat. Kalau tidak, setelah wisuda Fei Yuan selesai, aku akan beritahu dia identitas asliku. Lalu serahkan grup Xiaochang padanya. Bagaimana menurutmu? Itu bagus sekali, Nyonya. Selama ini Ibu jadi tukang bersih-bersih, akhirnya bisa menikmati masa tua. Dan lagi, kulihat Tuan kedua juga anak yang berbakti. Dia bahkan membelikan Ibu hadiah hari Ibu. Nanti, pasti akan jadi bos yang baik hati. Sebagai ibunya, hanya itu harapanku. Nyonya, ini kemeja yang Ibu beli untuk Tuan kedua. Dari tabungan kerja keras Ibu sebagai tukang bersih. Jangan sampai lupa. Ini janjiku pada Fei Yuan. Kalau sampai lupa, dia pasti sedih. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Aku harus cepat masuk. Hari ini adalah hari wisudaku. Prestasi yang kurai hari ini, selain kerja kerasku sendiri selama ini, Yang paling patut kusyukuri adalah ibuku. bertahun-tahun ini, dia benar-benar telah banyak berkorban untukku. Kalung ini adalah hasil tabunganku selama 4 tahun kuliah sambil kerja. Aku akan memberikannya untuk ibuku tercinta. Kamu? Lama tidak bertemu, jangan salahkan aku. Aku bahkan tidak tahu siapa ayahmu. Aku seorang wanita, membawa anak. Bagaimana bisa hidup? Berhenti! Bagaimana bisa kamu membuang anak begitu saja di pinggir jalan? Sangat berbahaya. Anak ini milikku. Aku bisa berbuat sesukaku. Bukan urusanmu. Nyawa anak itu juga nyawa. Ada-ada saja ibu seperti kamu. Kamu mulia. Kamu hebat. Anak itu kamu rawat saja. Jangan ganggu aku. Ada jodoh antara kita mulai hari ini. Aku adalah ibumu yang sebenarnya. Kenapa kamu di sini? Tentu saja datang, mencari anakku bertahun-tahun ini. Terima kasih sudah merawat Fei Yuan. Tapi mulai sekarang dia akan hidup bersamaku, menikmati hidup yang baik. Kalau kamu tahu diri, jangan hubungi dia lagi. Fei Yuan punya ibu seperti kamu. Hanya akan menyesatkannya. Dan lagi, Fei Yuan tidak akan mengakui kamu sebagai ibunya. Benarkah? Bagaimana kalau kita bertaruh? Lihatlah di hati Fei Yuan. Sebenarnya, siapa ibunya yang sebenarnya? Fei Yuan. Fei Yuan. Bu, kenapa ibu datang? Bukankah aku bilang kalau tidak sempat? Ya sudah. Hari ini adalah upacara wisudamu. Mana bisa dibilang, ya sudah. Ibu pasti harus datang, Fei Yuan. Ini adalah ibu kandungmu, dia. Kamu juga tahu, dia adalah ibu kandungku. Kenapa? Kamu harus datang saat ini. Untuk mempermalukanku? Fei Yuan, apa maksudmu? Apa kesalahan ibu? Hari ini adalah hari besar wisuda Fei Yuan. Aku sudah memesan seluruh hotel Shanghai untuk merayakannya. Lalu kamu? Berdandan. Begitu musuh. Kamu sengaja ingin mempermalukan Fei Yuan ya? Baju ini bersih dan rapi. Mana ada yang lusuh. Fei Yuan, lihat. Ini baju baru yang ibu beli dengan susah payah menabung. Meskipun baju yang ibu pakai bukan merek terkenal, tapi kemeja ini harganya sangat mahal. Kamu tahu berapa harga setelan jas yang kupakai ini? 47.000. Belum termasuk kemeja dan sepatu kulit. Semua barang ini jika dijumlahkan, 10 tahun kamu tidak makan minum pun tidak akan cukup untuk menabungnya. Barang-barang yang kamu berikan itu sudah tidak pantas lagi untuk... Kenapa kamu bisa berubah menjadi seperti sekarang? Dulu kan kamu pernah bilang, akulah ibumu, akulah. Dulu, apakah seumur hidupmu kamu hidup di masa lalu? Aku mengerti. Kamu merasa ibu kandungku itu kaya. Aku akan menjadi tuan besar nantinya. Jadi kamu ingin mendapat untung dariku, ya? Tidak. Pikiran orang miskin. Aku bisa mengerti.
Aku akan memberimu uang. Tapi setelah kamu terima uangnya, kita tidak akan punya Hubungan apapun lagi. Jangan ganggu aku lagi. Cukup. Fei Yuan. Cukup atau tidak? Fei Yuan. Aku tanya, cukup atau tidak? Fei Yuan. Aku adalah ibumu. Fei Yuan. Aku ibumu. Jangan lupa, aku hanya anak angkatmu, bukan anak kandung. Tapi aku telah membesarkanmu dengan susah payah selama 23 tahun. Apakah kebaikan membesarkanmu selama bertahun-tahun ini? Sama sekali tidak kamu ingat. Tentu saja aku ingat. Makanya aku sudah memberimu uang. Berapa uang yang kamu habiskan untuk membesarkanku? Semua itu bisa aku kembalikan padamu. Aku tidak mau uang. Aku tidak mau uang. Aku hanya ingin anak yang menurut dan mengerti keadaan seperti dulu. Untuk apa mengerti keadaan dan penurut seperti kamu? Hidup miskin seumur hidup jadi tukang bersih-bersih atau kurir. Ibuku bilang, asal aku kembali ke keluarga asalku, aku bisa jadi anak orang kaya. Tidak akan ada lagi teman sekelas yang berani mengejekku sebagai anak miskin. Setelah perusahaan ibuku diakuisisi oleh grup Shouchang, aku bisa jadi manajer di sana. Semua ini, bisakah kamu memberikannya padaku? Grup Shouchang? Manajer umum? Wah, pantas saja Zhou Feiyuan berlaku seperti itu. Ternyata ibu kandungnya punya latar belakang. Kita semua teman sekelas. Kalau bisa jadi, yang di situ saja sudah bagus. Dia langsung bisa ke atas dan jadi manajer umum. Pantas saja dia bisa meninggalkan ibu angkatnya. Benar, perusahaan yang aku dirikan sendiri segera akan diakuisisi oleh grup Shouchang. Nanti nilainya tak hanya ratusan juta, tapi masa depan Fei Yuan akan sangat gemilang. Dan kamu, apa yang bisa kamu berikan pada Fei Yuan? Ibu, kamu baik-baik saja. Kalau berani sentuh ibuku lagi. Jangan salahkan aku. Hanya demi posisi direktur utama grup Shouchang yang sepele, kau perlakukan aku seperti ini. Ibu kasih kesempatan lagi. Asal kamu mau kembali. Ibu bisa memaafkanmu. Kontrak pengalihan perusahaan ini masih tetap berlaku. Surat pengalihan saham grup Shouchang semuanya untukku. Tuan muda, Anda datang. Saya sengaja kembali dari luar negeri. Hanya untuk menghadiri wisuda Fei Yuan. Masih sempat kan? Masih, Nyonya baru saja masuk. Karena mungkin sedang bersama tuan kedua. Mereka sedang menunggu Anda di dalam. Dokumen pengalihan saham grup Shouchang semuanya untukku. Ya. Hari ini adalah hari wisudamu. Ini juga hadiah yang ingin ibu berikan padamu, Fei Yuan. Ibu seharusnya tidak menyembunyikannya darimu sebenarnya. Kau udah cukup mainmu. Atas dasar apa kau memberikan grup Shouchang kepada aku? Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau adalah ketua dewan grup Shouchang? Fei Yuan sudah bilang padaku, kau hanya seorang pembersih jalanan. Untuk mendapatkan kembali Fei Yuan, membuat kontrak palsu pun kau lakukan. Sumpah, tidak tahu malu. Di kontrak ini ada stempel ketua dewan grup Shouchang. Apakah ini juga bisa dipalsukan? Bu, stempel ketua dewan di sini sepertinya asli. Ini benar-benar stempel ketua dewan. Mungkinkah? Bu, apa yang ibu lakukan? Stempel ini pasti palsu. Kau tahu tidak? Hotel ini adalah milik grup Shouchang. Jika ketua dewan tahu dia memalsukan kontrak, kita akan ikut terseret. Benar, stempel ini pasti palsu. Kamu harus membunuhku baru kamu senang ya? Baiklah, karena kamu sudah bulat tekadnya, aku juga tak perlu lagi menyisakan sedikit pun rasa sayang untukmu. Kamu berani mengancam anakku, sepertinya kamu benar-benar hidup. Sudah tak sabar lagi. Kamu berani memukulku? Meskipun aku bukan ketua grup Shouchang, kamu tak berhak memukulku di sini. Aku juga punya hak untuk membalas. Wanita jahat, berani-beraninya memukul ibuku. Aku takkan membiarkanmu. Orang-orang tangkap dia.
Kalian ngapain? Lepaskan aku. Fei Yuan. Benar-benar tak kamu pedulikan. Siapapun kamu, asal berani menghalangi jalan karirku, semuanya pantas mati. Tidak terima ya? Hentikan. Berhenti! Zhang Feiyuan, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu siapa? Berani-beraninya memukul anakku. Pergi. Bu, kamu berdarah. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ibu tidak apa-apa. Setelah semua urusan di sini selesai, ibu baru akan pergi ke rumah sakit. Aku pikir kenapa wajahmu terlihat sangat familiar. Ternyata kamu adalah Zhang Chunfang, anak kandung yang bekerja di luar kota. Tidak heran, dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengeluarkan bau kemiskinan. Ternyata kamu anak perempuan ini. Dia menghina ibu di depanmu, dan kamu hanya diam melihatnya. Dia hanyalah ibu angkatku. Sekarang aku sudah menemukan ibuku yang sebenarnya. Kebetulan kamu juga ada di sini. Di depan semua orang, aku ingin memutuskan hubungan ibu dan anak dengannya. Zhang Feiyuan, apa yang kamu katakan selama bertahun-tahun ini? Apa yang tidak ibu lakukan untukmu? Dia membiayai sekolahmu, Membesarkanmu hingga dewasa. Sekarang kamu ingin memutuskan hubungan dengannya. Pernahkah kamu memikirkan rasanya? Aku memang bukan anak kandungnya. Ini baru ibuku yang sebenarnya. Dia kaya dan berkuasa. Bisa memberiku kehidupan yang lebih baik. Aku berbeda dengan kalian orang rendahan ini. Benar, ibumu tidak tahu malu. Melihat anakku nanti akan kaya, datang ke sini membuat keributan untuk minta uang. Aku menasihatimu, cepat bawa dia pergi, jangan sampai aku memanggil polisi. Kalian berdua tidak akan berakhir baik. Ibu saya meminta uang dari kalian. Kalian tahu tidak? Dia adalah ketua dewan direksi grup Shouchang. Tahukah kalian? Dia adalah ketua grup Shouchang. Dewan direksi. Tidak heran kalian berdua adalah ibu dan anak kandung. Dua makhluk yang tidak tahu malu. Benar-benar bisa berbicara seenaknya. Apa katamu? Sudahlah, Minggui. Dia sudah tidak bisa ditolong lagi. Bahkan, jika kita mengatakan yang sebenarnya sekarang, mereka tidak akan percaya. Kebenaran. Seorang wanita jahat, seorang pekerja. Katakan padaku kamu adalah ketua dewan direksi grup Shouchang. Itu kebenaran. Feiyuan, kamu boleh tidak mengakui aku sebagai ibumu. Tapi aku berharap kamu tidak akan menyesali perbuatanmu hari ini. Tentu saja aku tidak akan menyesal. Aku segera akan pergi. Menjadi manajer di grup Shouchang, aku dan kalian nantinya akan seperti langit dan bumi. Wah, manajer umum grup Shouchang. Jika perusahaan memiliki karyawan seperti kamu, usaha bertahun-tahun bisa hancur berantakan. Halo manajer Sun, apakah perusahaan baru-baru ini punya rencana akuisisi? Segera batalkan. Dan perusahaan sama sekali tidak mengizinkan orang luar menjabat manajemen senior perusahaan. Mengerti, Ketua Dewan Direksi. Karena kamu tidak mengakui aku sebagai ibumu, aku juga tidak akan memberimu dukungan apapun. Dukungan apa yang bisa kamu berikan? Masih pura-pura ya? Kerja sama kami dengan grup Shouchang. Itu sudah pasti sejak lama. Kamu cuma perlu menelepon untuk membatalkannya. Kamu sungguh mengira dirimu adalah ketua dewan direksi. Hari ini aku ingin lihat siapa sebenarnya yang akan meneleponku. Kantor pusat grup Shouchang. Kantor pusat grup Shouchang. Baik, terima kasih. Bu, tadi itu telepon dari grup Shouchang. Jangan mereka benar-benar mau membatalkan kerjasama dengan kita. Masa sih orang dari grup Shouchang bilang mereka tahu kamu lulus hari ini? Mereka khusus mengirim orang untuk mengantarkan hadiah besar. Sebentar lagi Sam. Benarkah? Kapan ibu pernah bohong sama kamu? Tidak seperti orang-orang tertentu, bohongnya keluar begitu saja dari mulut. Bukannya kamu bilang mau membatalkan kerjasama? Ayo, batalkan. Bu, niat saya baik tapi malah jadi berantakan. Saya dengar Zhang Feiyuan lulus hari ini, jadi saya sudah menghubungi perusahaan lebih awal untuk mengirim orang memberi hadiah ucapan selamat. Tak disangka. Mingrui, ini bukan salahmu. Kamu tulus menganggap Feiyuan sebagai saudara, tapi dia tidak punya keberuntungan ini. Keberuntungan ini, nenek tua, simpan saja untuk dirimu sendiri. Lagi pula, kamu hanya bisa hidup seperti anakmu yang pengecut. Seumur hidup kerja pada orang lain ini, hidup seperti tikus di selokan. Kamu, Mingrui, jangan dihiraukan dia. Perusahaan mengirim hadiah juga bagus.
Aku akan membuatnya menyaksikan sendiri hadiah-hadiah ini. Lalu satu persatu aku ambil kembali. Siapa Zhang Feiyuan? Siapa Zhang Feiyuan? Saya Zhang Feiyuan. Anda siapa? Saya takut salah mengirimkan ke tempat yang salah. Feiyuan memang berbakat di usia muda. Saya datang atas perintah Tuan Muda untuk mengantarkan hadiah ucapan selamat kepadamu. Tuan Muda yang dia maksud. Bukan Zhang Mingrui kan? Tuan Muda sedang mengelola perusahaan di luar negeri, tapi dia dengar grup akan mengakuisisi perusahaanmu dan juga dengar kamu lulus hari ini. Jadi dia menyuruh saya untuk mengantarkan hadiah ucapan selamat. Kamu kenal Tuan Muda? Mengelola perusahaan di luar negeri. Pasti bukan Zhang Mingrui sampai. Saya belum pernah bertemu Tuan Muda. Tidak apa-apa Tuan Muda kami. Tidak pernah ikut campur urusan perusahaan, tapi dia sangat menghargaimu. Feiyuan, masa depanmu sangat cerah. Kepala Sun, jangan berkata begitu. Nanti setelah Feiyuan bergabung dengan perusahaan, dia masih perlu bimbingan dan perhatian dari Anda. Saya tidak berani. Saya jadi paham mengapa di antara hadiah dari Tuan Muda ada satu set perhiasan giok hijau kekaisaran. Ternyata untuk ibu. Perhiasan giok hijau kekaisaran? Wah, ini untuk saya. Wah. Hei, sebenarnya benda ini adalah hadiah kelulusan yang akan diberikan anak saya kepada adiknya. Tapi Zhang Feiyuan sudah tidak ada hubungan apapun dengan anak saya. Kalian juga tidak boleh menyentuh hadiah-hadiah ini. Kalian juga tidak boleh menyentuh hadiah-hadiah ini. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu sudah gila atau tuli? Manajer Sun sudah bilang ini adalah hadiah dari grup Shou Cheng. Untuk anakku. Apa hubungannya denganmu? Kamu pikir grup Shou Cheng benar-benar peduli pada anakmu? Kalau bukan karena aku, bagaimana mungkin perusahaan memberikan barang-barang ini sebagai hadiah kelulusannya? Apa-apaan ini? Manajer Sun, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia ibu angkatku. Dia tahu aku lulus hari ini dan akan menjadi manajer di grup Shou Cheng. Jadi dia datang membuat keributan tanpa henti. Ingin mendapat sedikit uang keuntungan. Dan dia bahkan menyamar sebagai ketua dewan direksi grup Shou Cheng. benar-benar omong kosong belaka. Apa? Itu tidak bisa dibiarkan. Kalau hal ini sampai diketahui ketua dewan direksi, kamu sanggup bertanggung jawab? Kamu dengarkan. Ini adalah manajer Sun dari grup Shou Cheng. Dia sama sekali tidak mengenalmu. Kalau kamu berani lagi, berpura-pura menjadi ketua dewan direksi grup Shou Cheng menipu orang, kalian berdua akan ditangkap dan dipenjara. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Aku ini sebenarnya siapa? Kamu. Siapa kamu? Sampai kapan kamu akan terus menipu? Orang-orang dari grup Shou Cheng tidak kenal kamu. Kamu masih mau berpura-pura? Tidak. Jabatan Sun Yanchuan terlalu rendah. Dia belum pernah bertemu aku. Sudahlah. Jangan bahas lagi. Soal ibu kandung dan ibu angkat ini buang-buang waktu. Hari ini, selain membawa hadiah ucapan selamat, ada hal yang lebih penting. Bu, itu pasti kontrak akuisisi grup Shou Cheng. Wah, bagus sekali. Mulai sekarang, kita benar-benar miliarder. Mulai sekarang, kita akan jadi rekan kerja. Feiyuan, masa depanmu cerah. Jangan lupa, bantu-bantu aku. Kepala Sun, kamu terlalu baik. Kebetulan hari ini adalah upacara wisudaku. Kalau tidak keberatan, maukah makan bersama? Soal bisnis apapun, kita bicara secara pribadi. Baik. Sun Yanchuan, apa kamu lupa? Peraturan perusahaan dilarang menerima jamuan di luar. Apalagi menentukan bisnis perusahaan secara pribadi dengan orang luar. Bagaimana kamu tahu namaku? Wanita ini, semakin kulihat, semakin terasa familiar. Aku tidak hanya tahu namamu, aku juga tahu kamu sudah bekerja di perusahaan ini selama 7 tahun. Dan bagaimana kamu bisa naik ke posisi supervisor. Tapi hari ini, aku sangat kecewa dengan penampilanmu. Aduh, kamu ini petugas kebersihan yang gak tahu malu. Kenapa kamu masih di sini? Petugas kebersihan? Aku bilang tadi kok rasanya pernah melihatmu di suatu tempat. Ternyata, kamu memang petugas kebersihan. Dulu pernah bekerja di grup Shou Cheng.
Kalau begitu, kamu tahu namaku. Dan riwayat pekerjaanku itu wajar saja. Benar, pasti seperti itu. Tidak berpendidikan tinggi, tidak punya kemampuan. Pekerjaan sehari-hari cuma menyapu jalan, menggosok toilet. Pekerjaan orang rendahan. Anda tidak perlu berdebat dengannya. Mari, silakan ke sini. Hari ini adalah hari baik untuk Fei Yuan. Aku tidak ingin ada orang rendahan tertentu merusak suasana. Cepat usir dia. Buka mata kalian lebar-lebar. Siapa yang berani menyentuhnya, berarti mencari mati. Siapapun yang berani menyentuhnya, sama saja mencari mati. Sama saja mencari mati. Apa itu? Yok yang dipegangnya itu kok mirip sekali dengan milik ketua direksi. Bu, lihat ekspresi Supervisor Sun sangat buruk. Pasti Dong Junfang dan anaknya yang tidak berguna itu membuat keributan di sini. Membuat Supervisor Sun tidak senang. Bagaimana ini? Jika Supervisor Sun membicarakan keburukan kita di depan ketua direksi, maka urusan akuisisi ini tidak ada yang bisa menghalangi kesuksesanku. Bahkan ibuku sendiri pun tidak boleh. Mingrui, jangan terus-terusan berurusan dengan mereka lagi. Ibu agak lelah hari ini. Ibu, apakah penyakit lamamu kambuh lagi? Aku antar ibu ke rumah sakit. Ibu tidak apa-apa. Istirahat di rumah saja sudah cukup. Drama hari ini, aku juga sudah cukup melihatnya. Tidak ingin terus berurusan dengan mereka. Baik, kalau begitu aku antar ibu pulang. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Tadi kalian disuruh pergi tidak mau. Sekarang mau pergi sudah terlambat. Kamu masih mau apa lagi? Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Salah besar membuat Supervisor Sun marah. Begini saja. Kamu berlutut dan sujud, meminta maaf kepadanya, biar amarahnya reda. Masalah ini akan dianggap selesai. Apa? Aku sudah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Meskipun bukan ibu kandungmu, aku adalah ibu angkatmu. Kamu memaksa ibumu sendiri. Bersujud kepada orang lain, tidak takutkah kamu mendapat balasan? Kamu mengacaukan upacara kelulusanku, menyinggung kepala Sun. Itulah balasan terbesar bagiku. Jika aku membiarkanmu pergi begitu saja, dan posisiku di grup Shouchang mengalami masalah, beranikah kamu menanggungnya? Benar, tidak bisa membantu anakku. Sudah cukup buruk. Masih saja menghambat di sana. Benar-benar beban. Cepat berlutut dan minta maaf. kamu bangsat. Tamparan ini karena kamu tidak menghormati orang tua lebih rendah dari binatang. Tamparan ini karena kamu mengecewakan semua jerih payah dan perhatianku selama lebih dari 20 tahun ini. Ibu, mulai hari ini aku tidak punya anak sepertimu. Kita tidak saling berhutang apa-apa lagi. Ikatan ibu dan anak putus sudah. Hubungan kita sudah putus. Ayo kita pergi. Baik. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Apa yang kamu lakukan? Di siang bolong begini, kamu berani membunuh? Hukum masih ada. Membunuh kalian hanya akan mengotori tanganku. Luka yang kalian timbulkan pada ibuku hari ini akan kubalas berlipat ganda di kemudian hari, Ibu. Ayo kita pergi. Akhirnya, kedua pembawa sial itu pergi. Kalau tidak pergi, balai perjamuan ini akan tercemar. Nah, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kalau bukan karena kepala Sun ada di sini. Dan aku tidak ingin memperbesar masalah. Jika tidak, aku pasti tidak akan membiarkan wanita gila itu pergi. Sudahlah, jangan marah lagi. Hari ini adalah hari bahagiamu. Banyak teman sekelas yang sedang melihat. Setelah kamu menjabat nanti, ibu akan membalas dendam ini untukmu. Ibu, hanya kamu yang baik padaku. Pantaslah kamu ibuku sendiri. Tentu saja. Aduh, kepala Sun, kedua lalat yang menjengkelkan itu. Akhirnya pergi, kamu juga bisa duduk, makan dengan tenang, dan beristirahat. Kamu mau makan apa? Beritahu aku akan memesankannya untukmu. Baik. Yang benar, naga melahirkan naga, Phoenix melahirkan Phoenix. Anak tikus pandai menggali lubang. Pawang, anak bapak. Sungguh luar biasa, hahaha. Ya, saya bisa mencapai prestasi hari ini. Semua berkat ibu kandung saya. Kalau bukan karena dia, saya bangsa.
Ini adalah Pak Wan, kepala rumah tangga di sisi ketua direksi. Sudah bekerja puluhan tahun di rumah ketua direksi, posisinya tinggi dan berkuasa. Kita sama sekali tidak boleh menyinggungnya. Wah, anak saya memang hebat. Belum resmi menjabat, kepala rumah tangga di sisi ketua direksi sudah datang memberi ucapan selamat. Kalian berdua tidak bercermin dulu, pantaskah kalian? Mau melakukannya sendiri? Apa maksudmu? Hei, jangan kira kamu bisa. Hanya karena kamu asisten pribadi ketua. Aku beritahu, anakku akan segera menjadi manajer umum grup Shouchang. Kamu tak bisa melawannya. Dasar tak tahu diri. Bawa barang ini kembali ke villa. Hei. Bu. Para tamu, hari ini hotel tutup. Tidak menerima tamu lagi. Silakan pergi. Pak Wang, ada apa ini? Hari ini di sini diadakan upacara kelulusan untuk orang baru yang akan bergabung dengan perusahaan. Bahkan tuan muda secara pribadi mengirimkan hadiah. Tindakan Anda ini tidak baik. Ini perintah dari ketua. Bukan urusanmu untuk banyak bicara. Baik. Masih bangun apa? Baik. Usir kedua orang ini keluar. Bu, ini. Lepaskan aku. Sentuh aku. Lepaskan aku. Kalian tunggu saja. Anakku akan segera menjadi manajer grup Shouchang. Nanti aku akan satu persatu sudah dipecat. Betul. Kami di bawah tanggung jawab Pak Wang. Jangan bilang kamu jadi manajer. Bahkan jadi direktur utama pun, kamu tak berhak memecat kami. Cepat pergi. Atau kami yang akan bertindak. Kamu... Sudahlah, Bu. Jangan berdebat dengan para satpam ini. Tapi, mengapa Pak Wang mengusir kita keluar dan membawa semua barang yang kita bawa pergi? Jangan-jangan benar karena kita menyinggung Zhang Junfang? Mana mungkin. Kalau Zhang Junfang benar-benar orang penting, kamu pasti sudah tahu. iya juga. Sejak aku ingat, dia selalu bekerja sebagai petugas kebersihan atau memungut sampah sudah lebih dari 20 tahun. Kalau dia benar-benar orang penting, mana mungkin aku tidak tahu? Menurutku, pasti karena Zhang Junfang memasukkan identitas sebagai ketua grup Shouchang. Ketahuan. Jadi Pak Wang ikut menyalahkan kita. Kita ini terkena imbasnya. Salahku karena terlalu baik hati sampai mau memberinya uang. Seharusnya dari awal biar satpam mengusirnya. Maka masalah tidak akan jadi begini. Seperti kata pepatah, naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan phoenix. Kamu adalah anakku, Wang Xiaomei. Sifatmu yang baik hati ini memang turunan dari ibumu. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Iya, Bu. Kalau kita benar-benar membuat marah sang ketua, bagaimana dengan posisi manajerku? Pokoknya 3 hari lagi, kamu akan mulai bertugas. Nanti, jelaskan saja pada ketua. Kalau memang ada masalah, salahkan saja Zhang Junfang. Ibu memang hebat. Ada 3 beruang tinggal bersama. Ayah beruang, ibu beruang, anak beruang, ayah beruang, gemuk. Ibu beruang sangat langsing, anak beruang sangat lucu. Hari demi hari bertumbuh besar. Kamu sudah berumur berapa sih? Masih melakukan hal kekanak-kanakan seperti ini? Aduh Bu, aku kan khawatir sama ibu. Beberapa hari lalu, karena urusan Zhang Feiyuan, ibu terus-terusan murung. Hari ini, akhirnya ibu tersenyum. Bagaimanapun, ibu sudah membesarkannya selama 20 tahun lebih. Mana mungkin tidak ada perasaan. Tapi ya, ibu punya anak yang berbakti seperti kamu. Semuanya pasti akan baik. Syukurlah, ibu. Seharusnya ibu tidak berencana untuk terus pura-pura jadi petugas kebersihan, kan? Bagaimana kalau ikut aku liburan ke luar negeri saja? Aku baru beli sepak bola. Renovasinya hampir selesai. Ibu pasti akan suka. Ibu tahu kamu anak yang berbakti. Tapi sebenarnya ibu berencana menyerahkan grup Shouchang kepada Zhang Feiyuan. Tapi dia memang serakah, egois dan mementingkan diri sendiri. Menjadikannya manajer. Itu memang sebuah kesalahan. Sekarang,
Saatnya untuk memperbaiki keadaan. Apapun keputusan ibu, aku pasti mendukung ibu. Setelah urusan ini selesai, ibu harus ikut aku pulang ya. Beristirahat dengan baik selama beberapa tahun. Untuk mendidik Zhang Feiyuan dengan baik, Anda selalu melakukannya sendiri. Mengerjakan pekerjaan paling berat dan melelahkan. Sakit dan nyeri pun bertambah banyak. Mai, ibu akan mendengarkanmu. Setelah aku selesai menangani urusan perusahaan, kota ini tidak ada lagi yang layak untuk kusayangi. Memang pantas disebut grup Shouchang. Sungguh megah. Oh, bukan karena aku yang Xiaomei. Sebagai ibu kandung, bagaimana mungkin aku punya kesempatan berdiri di sini? Nanti ya, ini juga akan menjadi perusahaanmu. Ayo kita masuk. Zhang Chunfa. Zhang Chunfa, kenapa kamu di sini? Haruskah aku melapor padamu di mana aku berada? Jangan sok-sokan di sini. Tahu, anakku punya kemampuan. Terakhir mengejar sampai ke acara wisuda. Sekarang malah begini. Tahu anakku akan jadi manajer di grup Shouchang. Langsung mengejar sampai ke perusahaan. Kalian jangan terlalu menganggap diri penting. Ini perusahaan, bukan ruang tamu kalian. Lepaskan. Lepaskan. Meski aku lepaskan, kamu bisa masuk. Ini gedung perkantoran kelas atas, kamu orang rendahan. Pintu gerbang saja, tak bisa masuk. Aku makan dari hasil kerja keras tanganku sendiri. Berani apa kamu menghina aku di sini? Justru kalian berdua, nikmatilah masa-masa baik ini. Karena sebentar lagi kalian akan kehilangan segalanya. Kamu, berani-beraninya kamu mengutukku. Belum duduk di posisi manajer umum, sudah berani-berani memukul orang di Shouchang. Kalau benar-benar membeli perusahaanku, bukankah seluruh Shouchang jadi milikmu? Kamu petugas kebersihan sialan, berani memukulku lawan kamu. Ibu, jangan terburu emosi. Ini grup Shouchang. Kalau membuat keributan di sini, bisa mempengaruhi urusan akuisisi. Oh, Zhang Chunfa, pantas saja kamu berani begitu sombong. Sudah tahu, pasti tidak berani membuat keributan di sini ya. Berapa kali lagi aku harus bilang baru kamu mengerti? Tadi kamu yang menghalangi, tidak membiarkan aku lewat. Baiklah, kamu bilang ada urusan ke sini. Kalau begitu masuklah. Biar aku lihat. Identifikasi berhasil. Dia. Pintu masuk grup Shouchang semuanya menggunakan verifikasi wajah. Dia benar-benar punya izin untuk masuk. Mungkinkah? Manajer grup Shouchang benar-benar punya koneksi? Aduh, nah kamu ini terlalu polos. Grup Shouchang ini meskipun hebat, tetap butuh petugas kebersihan. Petugas kebersihan juga termasuk staf. Makanya izin itu wajar. Maksudmu, dia cuma kerja sebagai petugas kebersihan di sini? Memangnya kenapa? Jangan-jangan kamu benar-benar mengira dia adalah ketua dewan direksi? Mana mungkin? 20 tahun ini, Zhang Chunfa selalu bekerja sebagai petugas kebersihan. Pergi pagi pulang malam. Kalau dia ketua dewan direksi, mana mungkin aku tidak tahu. Nah, kan... Nak, hari ini adalah hari pertamamu menjabat. Kebetulan juga, Ibu perlu menemui ketua dewan direksi untuk membahas rencana akuisisi. Ayo kita cepat masuk, jangan sampai terlambat. Ayo. Tunggu sebentar, ketua dewan direksi akan segera tiba. Tidak apa-apa, kami tidak terburu-buru. Ketua dewan direksi pasti sibuk. Menunggu berapa lama pun wajar. Ya, kita tidak terburu-buru. Nah, lihat. Ini adalah rencana akuisisi grup Shouchang untuk perusahaan kita. Mereka menawarkan. Wah, harga fantastis 1 miliar. Wah, setelah kontrak ditandatangani dan berlaku, bukankah ibu akan menjadi orang super kaya? Ah, itu bukan apa-apa. Dibandingkan dengan grup Shouchang, perusahaan ibu tidak ada artinya. Nah, kamu di grup Shouchang baru akan punya peluang berkembang yang lebih besar. Nanti saat bertemu ketua direksi, harus bicara dengan baik. Ya, mengerti? Saya mengerti. Mah, ibu tenang saja. Pasti ketua direksi yang datang. Masuk. Ketua direksi, Zhang Feiyuan dan Wang Xiaomei sudah tiba. Bagaimana menurut Anda? Suruh mereka datang ke kantor untuk menemui saya. Baik.
Zhang Feiyuan, Wang Xiaomei, aku tidak tahu ekspresi apa yang akan kalian tunjukkan ketika melihat orang di kantor presiden direktur. Ternyata adalah aku. Aku kira ketua direksi sudah datang. Ketua direksi sudah selesai rapat. Sekarang dia menunggu kalian di kantor pribadinya. Mari ikut saya, kalian berdua. Lihat, ketua direksi di kantornya menyambut kita. Artinya dia sangat memperhatikan proposal akuisisi kita. Ayo, cepat kita pergi. Jangan buat ketua direksi yang nunggu lama. Oh, baik. Halo, direksi. Nama saya Zhang Feiyuan. Saya adalah... Kali ini saya memanggil kalian masuk hanya untuk mengobrol santai. Kalian tidak perlu gugup. Ya, ya. Bu, suara ini kok terdengar sangat familiar. Sepertinya Zhang Junfang. Apa? Dilihat dari belakang, memang agak mirip. Apa ini Zhang Junfang yang sengaja berpura-pura jadi hantu di sini? Aku harus pergi lihat. Mau apa kamu? Aku cuma mau pergi, ngobrol dengan ketua dewan. Kalian berdiri saja di sini tanpa perintah ketua dewan. Tidak ada yang boleh mendekat. Baik, tahu. Sepertinya bukan, ya, Zhang Junfang ini berani menyamar sebagai ketua dewan di markas grup Shaosheng. Bukannya dia sudah bosan hidup? Iya juga ya. Perusahaan Goswang sepertinya bukan didirikan sendiri. Iya, itu perusahaan suamiku, kemudian dia sakit dan meninggal. Lalu membuat wasiat, menyerahkan saham perusahaan kepadaku. Aku juga tidak menyangka Anda tertarik dengan perusahaan kami dan bersedia membayar harga setinggi itu untuk mengakuisisinya. Sungguh suatu kehormatan bagiku. Kalau begitu, kamu sebenarnya sama sekali tidak mengenal perusahaanmu sendiri. Pokoknya perusahaan sudah Anda akuisisi. Nanti karyawan di bawah semuanya milik Anda. Dan juga Feiyuan sudah masuk grup Shaochang. Dia nanti pasti bisa membantu Anda. Iya, ketua dewan. Kata ibuku benar. Aku masih muda. Tapi di sekolah selalu menjadi pengurus OSIS. Aku dengar Zhang Feiyuan adalah anak kandungmu yang baru saja kamu akui. Selama bertahun-tahun ini, siapa yang membesarkan anakmu? Adalah ibu angkatku. Dia hanyalah seorang tukang sapu jalanan. Tidak layak disebut. Oh, di matamu, tukang sapu jalanan adalah pekerjaan yang sangat hina. Tentu saja tidak. Anda salah paham. Hanya saja. Kalau ketua direksi tahu aku merendahkan ibu angkatku, pasti kesannya buruk padaku. Tidak boleh. Harus ganti cara bicara. Ibu angkatku tidak berpendidikan tinggi. Dia hanya bekerja kebersihan. Sejak kecil ikut dia. Aku juga sudah cukup menderita. Kalau begitu menurutmu, ibu angkatmu bukan orang baik? Kamu ingin memutuskan hubungan dengannya, ya? Tentu saja tidak. Ibu angkatku meskipun tidak berpendidikan tinggi. Hanya orang desa. Tapi aku pasti bukan orang yang tidak tahu balas budi. Sekarang aku punya uang. Aku tetap akan menjamin masa tuanya. Benarkah? Tentu. Sekali menjadi ibu, selamanya adalah ibu. Meskipun ibu angkatku bukan ibu yang baik, tapi aku tetap harus menjadi anak yang baik. Kamu memang sangat berbakti. Begitu berbakti sampai memaksa ibu angkatmu sendiri untuk bersujud dan menyembah ibu kandung yang baru dikenal sehari. Ketua, bagaimana Anda bisa tahu? Apakah itu Zhang Junfang, orang itu yang bicara sembarangan di sini? Berani sekali. Anda berani menghina ketua kami. Saya tidak. Wang Xiaomei, Zhang Feiyuan, kalian memanggilku sayang, tapi tidak pernah terpikirkan bahwa sebenarnya aku adalah ketua grup Shaochang. Kenapa kau ada di sini? Kenapa kamu di sini? Ini adalah grup Shaochang. Saya adalah ketua dewan direksi grup Shaochang. Kalau bukan di sini, saya harusnya di mana lagi? Dia tidak punya waktu untuk membual denganmu. Di mana sebenarnya ketua dewan direksi grup Shaochang? Kenapa kamu terburu-buru? Yang buru-buru adalah dia. Seorang berdinas kebersihan berani duduk di kursi ketua dewan direksi. Katakan, kalau ketua dewan direksi tahu, apa yang akan dia lakukan padanya? Benar. Ini kamu sendiri yang mencari mati. Kami bahkan tidak perlu bertindak. Gimana satpamnya? Kalian teriak apa? Dan kamu juga berani bekerja sama dengan Zhang Junfang, si harta karun ini, untuk menipu kami. Apakah kamu disewa olehnya? Berani menyamar sebagai karyawan grup Shaochang? Kurasa kalian berdua benar-benar bosan hidup. Kurasa yang bosan hidup adalah kamu. Berani bicara seenaknya di depan ketua dewan direksi. Sungguh tidak tahu maut. Sudahlah. Karena mereka tidak percaya, panggil Supervisor Sun ke sini. Nanti kita akan tahu mana yang asli, mana yang palsu. Kenapa? Tidak bisa berpura-pura lagi, jadi dia kabur duluan, ya? Zhang Junfang, kemarin kamu berhasil kabur.
Hari ini, kamu tidak akan bisa kabur lagi. Cepat berlutut dan minta maaf. Dengar tidak? Ibu kau menyuruh berlutut. Dan membungkuk meminta maaf kepadanya. Cepat! Ternyata selama ini, kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku. Tentu saja tidak. Sejak kecil aku selalu berpikir, mengapa ibuku hanya seorang petugas kebersihan, sementara ibu orang lain begitu cantik dan anggun. Anak-anak mereka sejak kecil bisa bersenang-senang. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menunggu. Ibuku kandung yang kaya dan berkuasa. Aku sangat berharap kamu jauh-jauh dari Selama ini aku menghabiskan semua waktuku, semua energiku untukmu. Inilah hal yang paling berharga bagiku. Aku mengajarimu kejujuran, kebaikan, dan tanggung jawab. Semua ini adalah kualitas yang lebih berharga daripada uang. Ternyata di matamu, semua itu tidak ada nilainya. Omongan besarmu itu sudah aku bos dengar. Aku mau uang. Aku ingin hidup enak, kamu mengerti? Baik, karena kamu sudah bulat tekad, aku tidak akan lagi memaafkanmu. Kamu siapa sih? Berani-beraninya kamu menggonggong di sini? Anakku bilang, suruh kamu berlutut padaku. Kamu dengar tidak? Kalian ngapain? Hentikan sekarang. Kepala Sun, Zhang Chunfang ini. Berani buat keributan di grup Shouchang. Kami sekarang akan menanganinya. Kamu berani bilang ketua direksi adalah harta kurasa. Kamu benar-benar ingin mati. Apa katamu? Pak Sun, apakah Anda keliru? Kami bukan memarahi ketua direksi. Kami memarahi Zhang Chunfang, si anak kesayangan itu. Anaknya, kurasa kamu sama seperti ibumu. Ya bosan hidup, kamu berani berbicara sembarangan di depan ketua direksi? Apakah kalian gila? Mana ada ketua direksi di sini? Sepanjang hidupku, aku belum pernah bertemu orang sebodoh kalian Bu, Anda baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Ketua direksi, setelah saya kembali ke perusahaan hari itu, saya langsung dimarahi oleh Pak Wang. Posisi saya di perusahaan rendah, belum pernah bertemu Anda, jadi saat upacara wisuda itu, saya tidak mengenali Anda. Ketua direksi, tolong jangan dihitung sama saya. Selama ini, Anda mengandalkan nama grup Shouchang, berbuat sewenang-wenang di luar, nanti pasti ada orang yang menghukum Anda sesuai aturan perusahaan. Oh, ketua direksi, berhati besar, tidak mempermasalahkan saya. Jadi hukuman dari perusahaan itu wajar. Wajar. Pak Sun, Anda memanggilnya apa tadi? Dia. Ya cuma tukang bersih-bersih yang mencicikan. Diam kalian. Kalian berdua bodoh ini. Kalau bukan karena kalian, mana mungkin saya berkata kasar pada ketua direksi kami? Tapi, selama bertahun-tahun ini, karena kamu, aku selalu menyembunyikan identitasmu. Aku berharap kamu bisa tumbuh dengan aman, sehat, dan lancar. Sekarang, aku sudah sangat kecewa padamu. Jadi, aku juga sudah mempublikasikan fotoku di situs web resmi perusahaan. Jika kamu ingin tahu identitas asliku, pergilah sendiri ke situs web grup Shouchang. Lihatlah, dan kamu akan tahu. Ya, di situs web resmi, ada foto dewan direksi. Aku lihat bagaimana kamu berpura-pura. Tidak mungkin, bagaimana mungkin di sini ada fotomu? Apa yang tidak mungkin? Ibuku sudah memberitahumu sejak lama. Dia adalah ketua Dewan Direksi Grup Shouchang. Kalianlah yang menutup mata. Tidak mau percaya bagaimanapun juga. Tidak mungkin. Jika dia benar-benar ketua dewan direksi. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal bahwa kamu sekaya ini? Apakah hal seperti hari ini masih akan terjadi? Aku telah membesarkanmu dengan susah payah selama 20 tahun. Berharap kamu bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Tapi kamu hanya memikirkan uang. Demi uang, kamu bahkan bisa meninggalkan ibumu sendiri. Anak seperti ini tidak aku butuhkan. Dia, benar-benar. Ketua Dewan Direksi. Bagaimana mungkin? Aku percaya kamu juga akan segera tahu apakah aku benar-benar ketua Dewan Direksi. Apa maksudmu? Halo? Apa? Grup Shouchang membatalkan akuisisi perusahaan kita karena aku telah menyinggung ketua Dewan Direksi Grup Shouchang. Chunfang, aku tahu aku salah. Kamu tidak bisa membatalkan akuisisi ini. Ibu, bangunlah. Meskipun dia ketua Dewan Direksi Grup Shouchang. Lalu apa? Kamu juga punya perusahaan sendiri. Tidak perlu memohon padanya. Tidak. Perusahaan
perusahaanku hampir bangkrut. Apa? Kak Junfang, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Bukan kau tahu salah, kau hanya tahu dirimu akan hancur. Aku sudah lama menyuruh orang menyelidiki. Perusahaan ini bisnis kacau. Kau sendiri menggelapkan uang perusahaan. Alasan perusahaan ini bisa bertahan sepenuhnya bergantung pada para karyawan lama ini. Tapi kau takut bagi hasil, malah memecat semua karyawan lama ini. Tapi Wang Xiaomei, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau, aku takkan tahu yang akan diakuisisi grup Shouchang ternyata adalah perusahaan sekacau ini. Jangan Kakak Junfang, tolong bantu aku sekali lagi. Aku mohon, kalau kau tidak mengakuisisi, uang yang kugelapkan takkan bisa dikembalikan. Uang perusahaan itu, aku akan dipenjara. Aku sudah membantumu sekali. 50 tahun lalu kau tak sanggup menghidupinya. Membuangnya di pinggir jalan adalah Akulah yang menyelamatkannya dengan susah payah. membesarkannya selama 20 tahun, tapi kau, bagaimana caramu membalas kebaikanku? Cukup. Sekarang kau sangat bangga ya. Di upacara wisuda. Aku sudah memberimu kesempatan. Asal kau memberiku 1 juta. Bukankah aku akan mengakui kau sebagai ibuku? Maksudmu, akulah yang salah. Bukankah begitu? Kau jelas-jelas sangat kaya. Kalau kau memberitahuku lebih awal bahwa kau sekaya ini, apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Jika kamu hanya mau mengakui aku sebagai ibumu karena uang, maka aku tidak membutuhkan anak seperti itu. Omonganmu lebih manis daripada nyanyian. Pada akhirnya, bukankah karena aku bukan anak kandungmu? Lihatlah dia. Mengapa dia bisa jadi anak orang kaya? Sementara aku hanya seorang mahasiswa miskin. Maksudmu, ibu memihak dia? Bukankah begitu? Tentu saja tidak. Aku merintis usaha di luar negeri, murni dengan kemampuanku sendiri. Ditambah bimbingan dan pengalaman ibu. Tapi aku tidak pernah memakai 1 sen pun uang ibu. Tapi kamu, di hari kelulusanmu, ibu sudah memutuskan untuk memberikan seluruh grup Shouchang setia kepadamu. Seluruh grup Shouchang. Hanya untuk jabatan direktur utama grup Shouchang yang tak berarti itu? Kau tega memperlakukanku seperti ini. Ibu akan memberimu kesempatan lagi. Asalkan kau mau kembali, ibu bisa memaafkanmu. Kontrak pengalihan perusahaan ini masih tetap berlaku. Kontrak pengalihan itu benar? Tentu saja benar. Selama bertahun-tahun ini, alasan aku tidak mengungkapkan identitas adalah agar kau belajar menjadi manusia dulu, menjadi orang baik, baru kemudian menjadi orang kaya. Aku sengaja tidak memberimu uang. Karena dibandingkan uang, ibu lebih berharap kau bisa hidup sehat dan bahagia seumur hidup. Aku salah. Tampaknya kita tidak punya ikatan ibu dan anak. Tidak. Bukan begitu, Ibu. Aku tahu salahku. Aku benar-benar tahu salah. Tenangkanlah diri. Pukullah aku, kau. Pukullah aku supaya Ibu tenang. Maafkan aku. Ikatan ibu dan anak yang tadi itu telah kau putuskan dengan tanganmu sendiri. Bukankah kalian meremehkan orang miskin? Bukankah meremehkan penyapu jalanan? Mulai hari ini, kalian berdua harus belajar. Menghasilkan uang dengan tangan sendiri, merasakan kesulitan dan kerja keras semua orang. Ayo, Surat, mereka keluar. Shouchang tidak menyambut orang seperti ini. Jangan, Ibu! Ibu! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ibu, Anda lelah, kan? Saya antar Anda kembali beristirahat. Baik, untungnya saya masih punya seorang anak yang berbakati di samping saya